Ya, Wah, maksudnya berat ya anak lo ya. yang penting sekolahnya dulu. Kalau mau mall atau mau pulau yang ngomong aja baik-baik gitu. Bukan main. Luar biasa. Itu ternyata berarti bayarannya per episode berapa? Coba bayangkan oleh pemirsa coba. Kalau aku kerja memang bukannya duit sih, itu ibadah. Oh alhamdulillah. Termasuk cita-citanya bikin TK juga ibadah loh itu ya. Ya iya benar. Itu gimana ceritanya kok tiba-tiba lu kepikiran untuk punya Iya benar. kerjaan Karena bikin kan TK? Tyson juga kan sempat ngajar. Jadi aku pikir udah bapak gue juga dosen kan, Bo. Iya, Bapak gue iya, sekarang iya, udah gak iya, kerja karena kan udah tua kan, Bo gitu. Iya. Adik Rumah beres rumah. nggak make up atau nggak nge-host? Enggak nge-host. Enggak make up deh. Nggak tidur apa nggak makan? Enggak makan. Liburan 2 hari di luar negeri atau liburan seminggu di luar kota? Di luar kota deh, aku sudah Indonesia. Kalau salah jawab hashtag takut dibully. Nyanyi atau main film? nyanyi. Ya. Nambah anak atau nambah gendut? Sama anak lah, gila kali lo. Kalau nambah anak kan ada gendut ya, tapi kan ada hasilnya. Iya, ada hasilnya, bener. Mel, tapi bener itu waktu lu foto-foto itu dibully tuh sama Yang itu yang anak gue. anak lu. Iya, jadi kan tuh anak gue tuh kan emang tuh newborn fotografi, Bo. Jadi emang tuh anak harus difoto dalam usia 10 hari. Oh gitu. Kenapa harus 10 hari? Karena diibaratkan tulangnya tuh masih lunak, Bo. Jadi masih bisa dibentuk-bentuk. Begini, Bo. Kalau sekarang maksudnya ibaratnya kita jaga sikap, jaga tindak tanduk kita. Jangan sampai kalau gue si pribadi ya, jangan sampai kita bikin malu anak. Artinya jangan sampai kalau itu dibully di sekolah gara-gara mak lu tuh begitu, mak lu tuh misalnya ribut-ribut infotainment apa mak lu apa gitu-gitu. Itu bisa mungkin. Betul. Tapi kan untuk mencapai ini seorang Melanie Ricardo yang sekarang sukses dan sebagainya kan gak gampang ya, karena lu pernah minta sama Tuhan. Tuhan tolong teman-teman saya ini yang penyiar semua udah masuk TV kok saya belum. Enggak, ini gitu. hebat loh. Gue akuin, ini bagus nih. Ini kreatifnya lu respect, bagus. Bukan kreatif gue sendiri. Oh, makanya dipertahankan maksudnya. Karena dia pinter. Lu tahu dulu gue bekas bos radio tuh gue. Kalau anak radio tuh gitu-gitu. Iya, gimana. Bo. Jadi tuh dulu apa namanya pas karir gue di radio kan orang tuh pada bilang, Melanie tuh bisanya apa ibaratnya tuh jago di radio doang gitu. Karena emang ibaratnya Bob Steny, Panji, Lucy Wiryono. Pokoknya semua tuh Iwan Rama Umaya tuh semua udah di TV. Kecuali lo. Anak Bekasi yang udah masuk TV, Bo. Dan gue tuh rajin banget casting gitu loh. Dan gue tuh ngerasa emang gue tuh dikasih skrip jebret banyak. Gue bisa ngapal cepat. Cuma kan masalah fisik ya dulu ya. Nggak nolong ya, Bo. Tunggu, hafalan 9. Ya kan, apalagi. Makanya dan dulu itu TV tuh belum terbuka seperti sekarang. Betul kalau sekarang tuh kan TV kan orang tuh kayak maaf ya semakin yang kayak unik, aneh apa semacam diterima gitu. Yang nggak cakep-cakep banget lah, bisa ada wadahnya lah gitu sekarang ya. Kalau dulu tuh zaman-zaman Marissa Nasution, Bo. Semuanya tuh harus kudu yang bule, cantik gitu. Ya nggak laku lah kita. Terus lu sempet gimana? Sempet patah hati? Ada yang nerima jadi SPG? Ya bayaran tapi yang kecil-kecil. Nah udah tuh, Bo, gue doa sama Tuhan. Kenapa sih teman-teman gue pada dapat masuk ke TV, gue belum? Karena ada yang bilang gitu, lu cuma jago kandang di radio doang, ke TV lo nggak bisa gitu. Cuma kan kita sedih. Tapi ya udahlah, emang kalau emang Tuhan bilang belum kebuka pintunya, jadi kita mau gonjol-gonjol kayak apa? Emang kata Tuhan belum ya belum. Gitu. Tapi pas ketemu kuncinya, dia masih berjuang juga. Karena kan sekarang persaingan kan berat. Kayak gini-gini kan bagusan gue, tapi kan yang dapat lo. Ya gitulah pokoknya. Gimana sih, Bo? Tapi gini, tapi yang namanya kecantikan itu kan sebenarnya relatif, Mel, menurut gua. Iya kan? Karena betul jelek mood. Enggak, tapi kan orang tuh dilihat dari daya tarik, karakter dan lain sebagainya. Ya kan seorang Melanie punya karakter yang begitu kuat. Nah, tapi dulu juga kan ada transformasi, lu ini berubah. Ya kan? Kenapa tuh bisa akhirnya lu berpikir untuk gua harus berubah atau meningkatkan? Awalnya nggak mau. Awalnya orang radio gue bilang kayak misalnya kayak dulu kan lo di radio juga kan jadi bos gue bilang gitu. Mel, lo mau laku di industri ini lo harus mau ibaratnya fleksibel gitu. Lo harus berubah. Gue nggak mau. Lama tuh gue. Idealis. Lama-lama yang nggak punya duit ya mau. Nah, bos nggak pakai daun. Jangan sedih kalau sekarang giliran sekarang dengan doyan banget yang namanya make up. Lahiran aja make up, jangan sedih ya. Kita akan bahas jangan kemana-mana, tetap di obrol-obrol, nggak asal ngobrol. Nah, ya kan, tapi Mel sekarang ini kayaknya lu seneng banget dandan. Kayaknya kalau nggak keluar rumah, kalau nggak dandan tuh ada yang kurang gitu ya. Benar. Itu lu belajar sendiri apa pada saat pertama-tama lu bisa dandan lu belajar sama orang? Kalau sekarang kan sebenarnya orang semua bisa lewat YouTube ya, Bo, gitu kan. Jadi apa namanya? Sekarang tuh orang bisa belajar otodidak. Kalau dulu kan emang segala sesuatu harus
langsung kayak kelas apa segala macam. Sekarang enak sih, maksudnya di YouTube segala macam kita bisa ngelakuin semuanya sendiri. Sampai lu pada saat ngelahir pas interview sama Der. ke makeup. Ya namanya juga selebriti harus terlihat touch. Oh, sebenarnya tuh gue cuma pakai bedak sama pakai lipstick, tapi mungkin 2 kilo bedak lo. nggak nyampe sih, coba kayak 1,8. 1,8. Dan kenapa sih pada pakai makeup drama itu kan bawa dasar wartawan ini pengen gue cubit deh pipinya pakai tang. Jadi langsung naik beritanya tuh adalah apa namanya melahirkan masih menggunakan makeup lengkap katanya gitu kan. Terus gue bilang gini kalau ditanyakan Mbak Mel di press conference, bukan hanya AP gitu, anaknya berdiameter kepala berapa beratnya. Oh, langsung pertanyaan pertama itu. Kenapa melahirkan sesar pakai makeup? Terus gue bilang aja, kalau gue gak makeup anak gue begitu keluar putar balik lagi masuk lagi. Itu mah gue. Kalau gue dilahirkan dari seorang laki-laki. Setengah. Jadi masa lu bayangin dong, kan tuh ada kamera juga boy. Kan tuh gue ada deal-dealan sama salah satu sama TV swasta gitu ya kan, atau acara. Nah itu kan dia masuk ke dalam. Masa gue dalam keadaan lucu ayam sayur ya kan? Iya kan, apalagi kalau misalnya ada lighting gitu kan nanti kelihatannya jadinya nggak bagus. Enggak, kita sih sebenarnya sadar diri aja ya, Bob. Kalau kita Dian Sastro, ya apa-apa itu gak, ya nggak apa-apa kalau dari angle kanan kiri nggak ada masalah. Udah gitu, udah kita make up aja, Bo. Kita kan lagi naik berat badan tuh, lagi hamil. Kita kan double chin, dagu 2. Tiduran begini, ya kan? Si wartawan dari sini dikit kan ngulak depan muka. Nggak bisa hidung lu masukin sekarang ke kamera. Mel katanya juga sekarang udah mulai kan jalan nih di TV, presenter, single, main film. Sekarang udah mulai merambah ke dunia bisnis katanya ya. Katanya ini udah punya kontrakan gitu. Kontrakan iya. Jadi emang kan tadi sebenarnya pengennya kan orang-orang kan kayak sekarang artis-artis kan apa namanya bikin kedai makanan, apa baju segala macam. Gue kayaknya nggak bakat deh gitu. Jadi gue aja. ya udah kontrakan aja lah gitu. Oke. Rencana sih kemarin Chloe suka anak-anak main kecil ya, bawa mama minta ini apa segala macam. Aku beliin Barbie nggak mau, aku beliin Play-Doh nggak mau, aku beliin slime yang sekarang lagi. Oh, yang gitu nggak mau. Nggak mau, minta mall dua anak-anak. Wah, berat ya anak lo ya. Yang penting sekolahnya dulu. Kalau mau mall atau mau pulau yang ngomong aja baik-baik gitu. Bukan main, luar biasa. Itu ternyata berarti bayarannya per episode berapa? Coba bayangkan oleh pemirsa coba. Kalau aku kerja memang bukannya duit sih, itu ibadah. Oh alhamdulillah. Termasuk cita-citanya bikin TK juga ibadah loh itu ya? Iya benar. Itu gimana ceritanya kok tiba-tiba lu kepikiran untuk punya kerjaan karena bikin kan TK? Tyson juga kan sempat ngajar. Jadi aku pikir bapak gue juga dosen kan, Bo. Bapak gue sekarang udah gak kerja karena kan udah tua kan, Bo gitu. Jadi aku bikin aja deh ini TK supaya bapak gue atau saudara-saudara gue yang lain tuh yang mestinya agak susah-susah bisa ikutan kerja juga. Oh jadi ini sudah terrealisasi? Mulai. Lagi dibangun. Oh kita doakan ya pemirsa supaya bisnis-bisnisnya termasuk habis bisnis gue yang kemarin kan sempat gulung tikar. Sebenarnya gue udah beli lumayan ya puji Tuhan. Udah dapat beli mobil, terus udah kebeli rumah juga 2 di Bekasi sama di Depok ada rumah 2. Vaksin palsu gue kemarin. Lu kan terlihat sangat romantis sekali. Laki gue tuh orangnya sangat-sangat romantis gitu ya. Cuma bukan berarti nggak pernah berantem nih, Dri. Maksud gue setiap rumah tangga tuh pasti kalau orang bilang kita sih nggak pernah ribut. Wah kalau buat gue sih itu nggak sehat, karena menurut gue emang rumah tangga yang sehat memang harus ribut, dan setiap ribut itu kita juga memang harus saling mengenal, karena tiap hari menurut gue berubah, Tyson pun berubah gitu. Orang bilang laki gue kayak berubah deh. Emang manusia emang harus berubah. Makanya kalau di ada quote yang bilang kan the only thing that constant in life is change itself gitu. Salah satunya yang selalu memang perubahan itu sendiri ya. Itu sendiri yang selalu memang ada. Iya. Perubahan. Termasuk bahwa kebudayaan yang berbeda dan lain sebagainya itu lu gimana sih lu ngadepin itu? Awal-awal sih terus terang berat banget. Sampai sekarang sebenarnya masih berat. Dari kadang-kadang terutama karena punya anak ya, kadang-kadang background kebudayaan yang berbeda itu, cara kita membesarkan anak itu bikin kadang-kadang ribut dan gontok-gontokan. Tapi apa ya? Ya gue sih percaya anak-anak itu juga menjadi pengikat buat kita berdua gitu, dan ya belajar untuk komit dengan apa yang kita dulu ucapkan aja sebenarnya, walaupun sebenarnya nggak mudah sih, Dri. Honestly nggak mudah. Tapi di satu titik ini sekarang lu pengen berterima kasih sama siapa sih sebenarnya orang yang bisa membuat lu seperti ini gitu kan? Meskipun gue tahu bahwa lu berjuang atas diri sendiri dan kemampuan sendiri, kayaknya lu mandiri banget dari masa remaja kan? Tapi menurut gue sih gini, Dri, kalau misalnya orang langsing cantik di TV wajar. Biasa. Tapi kalau misalnya orang gitu ya, ada yang salah lu lagi gemuk ya kan, lagi baru melahirkan, gemuk terus masih bisa menghibur, masih bisa ada kesempatan untuk tampil di TV. Menurut gue sih itu
40% memang karena kemampuan, 60%-nya menurut gue sih kasih karunia Tuhan. Karena menurut gue banyak banget pasti kayak misalnya presenter-presenter yang kayak kita deh presenter kan banyak. Tapi kenapa misalnya si obrol-obrol tiba-tiba coba pakai Adri. Menurut gue sih itu it's a God betul. blessing. Ya, gitu. blessing tangan Iya Tuhan kan? ya, Iya, emang rezekinya tidak ingetin, menutup. benar. Betul. Pakai Adri nih, pakai Melani nih gitu. That's the way. Maksudnya juga kenapa lu selalu mementingkan, mengutamakan yang namanya Tuhan itu selalu di posisi yang pertama. Karena emang lewatin up and down banget dalam karir gue karena emang